Does WeWork make money? A video presentation about WeWork startup company created by Fadil Faguna, Hasnan Ansari, Jian Fitrisurya, and Martin Dwi. WeWork adalah salah satu most valuable startup di dunia yang didirikan pada tahun 2010. Perusahaan ini menjalankan aktivitas bisnis inti melalui penyediaan persewaan co-working space dan juga tempat bekerja yang mana dikategorikan sebagai perusahaan di bidang real estate. Perusahaan ini menyediakan tempat dan layanan tambahan lainnya untuk freelancer, startup, dan juga small business. WeWork menjadi salah satu startup yang paling dikenal di dunia dengan 600 lokasi, 122 kota, 32 countries, dan juga pada tahun 2018 perusahaan ini dilaporkan menjadi penyewa kantor terbesar di seluruh Manhattan. Nah, prinsip location adalah kunci WeWork dapat bekerja dengan baik. Semakin besar WeWork dan semakin banyak lokasinya, maka semakin mampu untuk menegosiasikan persyaratan sewa mereka kepada landlord dan juga akan semakin banyak uang yang mereka bisa hasilkan. The company memposisikan dirinya sebagai demand aggregator yang mencari kecocokan kebutuhan pelanggan dengan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. 3 key elements WeWork adalah pengoptimalan ruang, value added service, dan juga data. WeWork bergerak sebagai penengah antara tenant dan juga pihak yang membutuhkan tempat dan tuan tanah yang memiliki kelebihan tempat. Permasalahan yang diatasi oleh WeWork adalah menanggapi peningkatan kebutuhan akan tempat yang dipicu oleh pertumbuhan angka freelancer dan juga startup, namun ketersediaan tempat termasuk terbatas. Nah, WeWork juga mengatasi permasalahan tempat yang umumnya masih kurang fleksibel. Optimalisasi penggunaan tempat ini dilakukan dengan menyediakan satu tempat untuk memfasilitasi jumlah orang secara efektif dan menyediakan diversifikasi layanan yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, perusahaan ini mendukung visi perusahaan dalam mendukung produktivitas anggota dari tenant dengan menyediakan layanan dan program yang mendukung peningkatan nilai para anggota melalui WeWork Service Store yang menyediakan keperluan perkantoran hingga software marketing tools untuk perusahaan yang menjadi tenant mereka. Dan juga ada WeWork Labs yang menjadi program inkubasi bagi startup dan menambahkan fitur penambah klien dalam aplikasi WeWork yang memudahkan para anggotanya untuk menambah skill mereka dan relasi antara satu sama lain. Nah, hal tersebut yang membuat ekosistem ini sulit didengar oleh anggotanya karena keterhubungan antara satu layanan dengan layanan yang lainnya yang kemudian ditunjukkan dengan net membership retention rate mereka sebesar 119%. Nah, kemudian WeWork mendapatkan revenue dari membership, enterprise offering, dan juga other projects. Co-working membership ini adalah penghasil utama dari model bisnis WeWork, yang mana di tahun 2018 mereka mendapat penghasilan sebesar $1,8 miliar dengan 80% dari pendapatan itu terkait dengan membership WeWork sendiri. Nah, WeWork secara tidak langsung diversifikasikan sumber pendapatannya karena melayani badan bisnis dengan berbagai industri. WeWork memiliki pertumbuhan revenue yang tinggi, namun pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan cost yang sangat tinggi. Peningkatan cost yang tinggi ini disebabkan oleh ekspansi agresif yang dilakukan WeWork, dan signifikan cost mereka adalah berasal dari rental commitments. Kemudian adanya risiko atau potensi munculnya konflik apabila terjadi hal yang tidak terduga seperti resesi yang kemudian akan berdampak pada terganggunya bisnis WeWork apabila rental commitment setelah dibayar namun tidak memperoleh penyewa seperti yang diharapkan. Ada juga biaya-biaya seperti construction and renovation dan juga member vacation and retention. Nah, WeWork ini juga berjalan dengan beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan modal atau capital constraint yang ada karena keperluan perusahaan yang semakin meningkat di tengah disus resesi, sehingga perusahaan harus meningkatkan daya tarik dan mencari momentum yang kuat. Kemudian kedua adalah kompetisi yang umumnya disebabkan karena banyaknya co-working space yang kecil dan model bisnis ini dikatakan rentan terhadap pertambahan kompetitor. Maka dari itu, perusahaan mulai memanfaatkan tempat dan data sekaligus agar dapat memberi tawaran yang menarik. Dan yang ketiga adalah mengenai volatilitas pasar. Yang mengenai pergerakan pasar yang fluktuatif akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang menjadi anggota WeWork dan tentunya mempengaruhi kinerja WeWork dan keuangannya apabila ada gagal bayar atau leasing yang tidak diperlukan.
Selanjutnya adalah bisnis model canvas dari WeWork. Dari key activities-nya sendiri, WeWork memposisikan dirinya sebagai demand aggregator yang mana mencari kecocokan kebutuhan pelanggan dengan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini adalah jasa penyewaan coworking space. Nah, dalam menjalani key activities tentunya membutuhkan karyawan dan key partners-nya yaitu adalah landlords untuk menyewakan ruang ke WeWork. Nah, WeWork sendiri memiliki customer segment 3 yaitu adalah freelancer dan startup. SMB, which is small to medium business. Yang ketiga adalah enterprise organization. Nah, dari value proposition-nya WeWork sendiri, setiap customer segment memiliki masalahnya masing-masing dan WeWork memiliki 3 elemen untuk mengisi gap tersebut, yaitu adalah space, value added service, dan data. Space sendiri, WeWork mengoptimalkan space. Di value added service sendiri memberikan kontribusi untuk lebih banyak produktivitas, lebih banyak inovasi. Contohnya seperti WeWork Service Store, WeWork Labs, perombakan aplikasi. Yang ketiga adalah data, yang mana mengembangkan WeWork menjadi gudang pusat informasi tentang memanfaatkan ruang dan meningkatkan penawaran WeWork. Untuk channel sendiri, dalam mendapatkan klien, tentunya WeWork melakukan sales marketing dan mengembangkan own medianya seperti website, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempertahankan hubungan dengan customer, di bagian customer relationship, WeWork menggunakan WeLive, yaitu adalah konsep co-living untuk memberikan kemudahan turnkey WeWork ke kehidupan apartemen. Yang kedua ada WeGrow, yang mana sekolah dasar yang berada pada satu gedung dengan kantor WeWork. Yang ketiga ada Rise by We, yaitu adalah tempat fitness yang berada di Manhattan based di WeWork. Nah, dari semua itu tentunya menghasilkan revenue. Sumber revenue utama dari WeWork adalah coworking membership dengan 4 layanan yaitu shared workspace, private office, office suite, dan headquarters by WeWork, WeWork Labs. Selain itu juga mendapat pendapatan dari Enterlings yang mana adaptasi dari WeWork model dengan memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Nah, selain memiliki pertumbuhan revenue yang tinggi, itu juga diimbangi dengan cost yang tinggi juga. Nah, cost tersebut ada rent, construction, renovation, and member acquisition and retention. Penyewaan ruang yang terbesar di dunia, WeWork menawarkan berbagai layanan, dimulai dari share workspace, private office, office suites, headquarters by WeWork, WeWork Labs, global access, custom built out, powered by We, pelatihan school, Meetup, WeLive, WeGrow, Rise by We, dan berbagai layanan nilai tambah lainnya seperti WeWork Service Store, WeWork Labs, serta WeWork Apps. Nah, berikut merupakan laporan hasil operasi konsolidasi. Melalui laporan hasil operasi ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan WeWork terus mengalami pertumbuhan pendapatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah, meskipun begitu, pertumbuhan pendapatan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan yang signifikan pada biaya yang bahkan melebihi dari pertumbuhan pendapatan yang diperoleh oleh WeWork. Nah, biaya-biaya tersebut berasal dari biaya operasional lokasi, biaya operasional lainnya, biaya lokasi pembukaan, biaya penjualan dan pemasaran, pertumbuhan dan biaya pengembangan pasar baru, beban administrasi umum, serta depresiasi dan amortisasi. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian yang tinggi pada aktivitas operasi bisnisnya. Kemudian juga berdasarkan laporan hasil operasi konsolidasi ini juga dapat disimpulkan bahwa secara umum perusahaan WeWork belum mampu memberikan nilai kepada perusahaan karena pada sampai saat ini perusahaan masih mencetak kerugian. Nah, berikut merupakan analisis dari layanan yang diberikan oleh WeWork. Nah, untuk di sini kami membagi layanan berdasarkan 3 kategori, yaitu yang mengurangi nilai, kemudian yang merusak nilai, dan yang memberikan nilai. Nah, dari semua layanan yang ditawarkan oleh WeWork, menurut kelompok kami, layanan yang mengurangi nilai perusahaan adalah layanan yang berfokus pada target market individu atau kelompok kecil, seperti para pekerja lepas, startup, dan tim kecil. Nah, layanan ini kebanyakan berada pada layanan share workspace, di mana fitur yang ditawarkan itu adalah harga yang murah dan kontrak jangka pendek untuk perusahaan, di mana kontrak jangka pendek ini akan menciptakan risiko yang cukup tinggi bagi perusahaan, terlebih jika terjadi
kondisi ekonomi yang turun, seperti mungkin resesi ekonomi. Perusahaan akan menjadi kewalahan untuk membayar tagihan kewajiban sewa kepada para tuan tanah ketika kondisi ekonomi itu tidak stabil. Belum lagi biaya-biaya lainnya seperti biaya renovasi dan biaya ekspansi. Kemudian untuk yang layanan yang merusak nilai perusahaan adalah layanan yang masuk pada kategori real estate, khususnya layanan mikro. Yang khususnya itu adalah layanan yang ditujukan untuk para anak karyawan yang menyewakan kantor di WeWork. Nah, WeGrow atau Sekolah Dasar Eksperimental ini merupakan layanan yang membantu para anggota WeWork yang bekerja di sana untuk menyekolahkan anak-anaknya di gedung yang sama dengan kantor mereka. Namun berdasarkan data yang disajikan pada artikel ini tertulis jelas bahwa para karyawan perusahaan itu tidak memiliki minat yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat mereka bekerja. Data menunjukkan hanya 1 dari 3 siswa yang terdaftar di WeGrow yang merupakan anak dari karyawan perusahaan yang menyewa kantor di WeWork. Kemudian dari semua layanan yang ditawarkan WeWork, layanan Office Suites dan Headquarters by WeWork merupakan layanan yang paling memberikan keuntungan untuk WeWork. Hal ini disebabkan karena layanan ini menargetkan klien korporat sebagai pengguna produk. Klien korporat atau organisasi perusahaan itu cenderung memberikan risiko yang kecil bagi perusahaan karena mereka biasanya menandatangani sewa yang lebih lama ketimbang klien perseorangan. Jangka waktu sewa yang lebih lama berarti terjadi peningkatan simpanan pada perusahaan, di mana simpanan ini dapat diputar kembali oleh perusahaan demi menjaga cash flow yang dimiliki oleh perusahaan. Kita akan membahas mengenai saran dan perbaikan untuk WeWork. Pertama adalah untuk shared workplace secara individual. Nah, perusahaan dapat melakukan 2 hal berikut, yaitu penyesuaian harga dengan pasar dan value usaha, serta yang kedua dapat melakukan penentuan harga basis sesuai dengan lokasi dan juga fasilitas. Berdasarkan survei pengguna yang dilakukan oleh G2.com, WeWork memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Regus, yaitu persaingnya, baik dari segi fasilitas dan juga pelayanan. Meskipun demikian, secara perhitungan finansial, WeWork selalu mengalami kerugian, sementara Regus mengalami keuntungan. Nah, hal ini boleh jadi disebabkan oleh harga dari layanan Regus yang jauh lebih murah dibanding WeWork sebesar 10 sampai dengan 15%. Nah, untuk dapat mengatasi permasalahan ini, WeWork dapat menyederhanakan fasilitas yang dari workplace-nya agar lebih murah sehingga dapat lebih banyak dijangkau oleh pelanggan. Sementara biaya yang dihemat tersebut dapat dialihkan ke layanan lain yang lebih menguntungkan atau dapat membuat versi lebih mewah dari fasilitas yang diberikan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari WeWork yang berusaha untuk menyediakan working place yang murah untuk para individual and solo entrepreneur. Dari website WeWork didapatkan bahwa seluruh harga layanan workplace dengan basis harga pay as you go itu dimulai dari harga $29 per harinya dan $10 per jamnya. Nah, WeWork dapat menyesuaikan harganya sesuai dengan jenis fasilitas dan juga lokasi yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah saran dan perbaikan untuk WeGrow. Nah, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari WeGrow ini baik, di mana dia berusaha menyediakan tempat belajar untuk anak-anak para karyawan yang sedang bekerja di WeWork. Akan tetapi jika dilihat lebih lanjut, WeGrow ini memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan WeWork sehingga tidak bisa memberikan value tambahan. Selain itu, WeGrow ini juga tidak tepat sasaran karena terbukti bahwa di murid-murid yang ada di WeGrow itu hanya 1 dari 3 orangnya yang merupakan anak dari karyawan WeWork, 2 lainnya tidak. Kemudian saran dari kami, WeGrow ini dapat dihilangkan atau dipisahkan saja operasinya dari WeWork agar tidak mencampuri usaha. Nah, pada tahun 2019, operasi dari WeGrow ini dihentikan dan kurikulumnya itu diperoleh oleh Rebecca Newman, pendiri dari WeGrow itu, dan diluncurkan ulang dengan nama baru yaitu Student of Life for Life. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.